Hai semua, di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan untuk ide isian toples lebaran. Cemilan kali ini juga cocok dijadikan ide jualan maupun cemilan sehari-hari. Bentuknya unik, menarik, dan pastinya ini rasanya juga sangat enak. Nah, untuk teman-teman yang penasaran gimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah, lalu kita tuangkan 400 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, 100 gram gula pasir yang sudah kita haluskan. Untuk penggunaan gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita tambahkan juga 1 saset vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Lanjut bahan keringnya ini kita aduk dulu sampai merata. Kita masukin 1 saset santan instan, ini ukuran 65 ml ya. Kalau mau menggunakan santan murni juga boleh ya teman-teman, itu bebas sesuai selera aja. Kemudian langsung aja kita masukin 90 gram margarin. Kemudian lanjut ini langsung aja kita aduk sampai merata. Supaya lebih gampang tercampur meratanya, ini langsung aja kita aduk dengan tangan, tapi pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih, atau boleh juga menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Kalau adonannya sudah membentuk butiran pasir seperti ini, langkah selanjutnya kita tuangkan 100 ml air panas. Ini airnya kita masukin secara bertahap. Langsung aja kita tuangkan semua sisa airnya, kemudian lanjut kita aduk dan kita uleni adonannya ini sampai kalis, sampai nanti teksturnya lembut dan tidak lengket di tangan. Nah, ini adonannya sudah kalis ya teman-teman, dan teksturnya lembut seperti ini. Langkah selanjutnya ini adonan akan kita istirahatkan lebih kurang 30 menit dan kita tutup adonannya supaya tidak mengering. Kemudian lanjut adonan yang sudah kita istirahatkan tadi kita bagi jadi 4 bagian seperti ini. Lalu yang seperempat bagiannya ini akan kita kasih pewarna makanan. Di sini kita kasih warna coklat, atau teman-teman juga boleh menggunakan coklat bubuk. Ini kita kasih secukupnya ya. Lalu ini akan kita aduk sampai merata sesuai nanti dengan warna yang kita inginkan. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja adonannya kita pindahkan ke alas kerja. Kemudian lanjut ini adonan akan kita pipihkan. Di sini kita pipihkan dengan rolling pin ya, atau teman-teman boleh juga menggunakan botol kaca. Itu disesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah. Kalau sudah kita pipihkan seperti ini, lanjut bagian pinggirannya ini kita potong ataupun kita rapikan supaya nanti ukurannya sama besar. Kemudian langsung aja ini adonannya kita potong-potong. Untuk ukurannya bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Kalau adonannya sudah kita potong-potong seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita ambil adonan selanjutnya, kemudian ini adonannya kita pipihkan kembali dengan rolling pin. Kita lakukan hal yang sama seperti adonan sebelumnya ya. Kalau sudah kita pipihkan seperti ini, lanjut kita oleskan air putih secukupnya. Ini fungsinya untuk memberi tanda ya. Kemudian langsung aja kita tempelkan adonan warna coklat yang sudah kita potong-potong tadi. Bagian ujungnya yang berlebih jangan lupa dipotong ya teman-teman, supaya nanti hasilnya rapi. Kemudian ini langsung aja kita pipihkan dengan rolling pin supaya nanti dia lebih menempel. Nah, kalau sudah kita pipihkan seperti ini, lanjut ini adonannya akan kita gulung.
Saat menggulung adonannya ini jangan lupa dirapikan dan ditekan-tekan juga ya, supaya nanti adonannya lebih menempel. Kalau adonannya sudah kita gulung dan hasilnya rapi seperti ini, langkah selanjutnya ini akan kita bungkus dengan plastik bening. Kemudian ini adonan akan kita simpan di dalam freezer ataupun kulkas sampai nanti adonannya ini padat. Kita simpan lebih kurang 1-2 jam ya teman-teman. Dan setelah kita keluarkan dari kulkas, ini adonannya sudah padat seperti ini. Kemudian langsung aja ini kita iris-iris. Kita iris setipis mungkin ya teman-teman, dan pastikan pisau untuk mengirisnya cukup tajam. Atau boleh juga menggunakan cutter seperti ini. Kalau adonannya sudah kita iris-iris seperti ini, langkah selanjutnya ini siap untuk kita goreng ya. Atau teman-teman kalau susah mengirisnya terlalu tipis, ini bisa kita pipihkan kembali dengan bantuan rolling pin. Kita lapisi dengan plastik ya teman-teman, supaya nanti adonannya ini tidak lengket. Kemudian kita pipihkan, dan ini bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya tipis dan cantik seperti ini. Atau teman-teman pengen menggunakan cara yang lain juga boleh ya. Di sini kita pipihkan dengan bantuan sendok. Dan jangan lupa ini kita alasi juga dengan plastik ya, supaya nanti adonannya ini tidak lengket. Fungsi adonannya ini kita pipihkan kembali juga mengatasi keretakan pada saat kita goreng nanti ya. Kalau semua adonannya sudah selesai, kita iris dan kita pipihkan seperti ini. Langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Ini kuenya akan kita goreng sampai matang ya, sampai nanti warnanya kuning kecoklatan. Kalau sudah masuk seperti ini, jangan langsung diaduk ya teman-teman, tunggu dulu kuenya ini kokoh. Kalau sudah kokoh, bisa langsung kita balik supaya nanti matangnya merata dan warnanya juga cantik. Di sini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman, supaya nanti kuenya ini tidak mudah gosong. Nah ini kuenya sudah matang, warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah ini dia kue keringnya sudah matang, bentuknya cantik, unik dan menarik ya teman-teman. Nah pastinya ini rasanya sangat enak, renyah dan juga gurih. Kalau teman-teman sudah coba pasti bakalan suka dan ketagihan. Kue kering ini sangat cocok dijadikan ide isen toples lebaran dan juga bisa dijadikan ide jualan. Kalau dijadikan ide isen toples lebaran, jangan lupa dimasukin ke toples, kemudian kita tutup rapat supaya nanti kuenya tahan lama. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya cantik dan menarik seperti ini. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah, kemudian kita masukin 1 butir telur ayam, lalu kita tambahkan 7 sendok makan gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk, kalau nggak ada yang bubuk boleh diganti dengan yang cair, kemudian setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur merata, sampai si gulanya ini larut. Lanjut kita masukin 2 sendok makan margarin. Kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur merata ya. Kalau margarinnya sudah tercampur merata dengan bahan-bahan sebelumnya, langsung aja kita tambahkan 20 sendok makan tepung ketan atau setara dengan 200 gram. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Supaya lebih gampang tercampur meratanya, ini langsung aja kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih ya, atau boleh juga menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Langsung aja kita masukin 50-60 ml santan. Kemudian kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini kalis dan teksturnya lembut. Untuk penggunaan santannya ini tidak terlalu ditakar ya teman-teman, tergantung dari ukuran besar kecilnya telur yang kita gunakan.
Nah, ini adonannya masih kering seperti ini. Lanjut kita tuangkan kembali santannya. Lalu kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini kalis. Nah, ini adonannya sudah kalis dan teksturnya lembut seperti ini. Ini sudah cukup ya teman-teman, dan ini siap untuk kita cetak. Sebelumnya ini adonannya kita bagi dulu jadi 3 bagian. Ini nanti akan kita kasih pewarna makanan. Langsung aja ini kita pindahkan ke wadah satu-satu. Lalu ini kita kasih pewarna makanan. Yang pertama kita kasih warna hijau tua. Untuk warnanya itu bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur merata sesuai dengan warna yang kita inginkan. Dan ini dia hasilnya setelah kita kasih pewarna makanan. Kemudian yang satunya lagi kita kasih warna kuning, dan yang terakhir kita kasih warna merah. Kalau semuanya sudah selesai kita kasih pewarna makanan seperti ini, langsung aja kita pindahkan ke plastik segitiga seperti di video. Lanjut yang lainnya juga kita masukin ke plastik segitiga ya. Kalau semuanya sudah kita masukin ke plastik segitiga seperti ini, langsung aja kita padatkan. Bagian yang ujungnya ini kita gunting. Lalu yang ujungnya satu lagi kita ikat seperti di video. Kita lakukan hal yang sama pada adonan yang lainnya. Kalau semuanya sudah selesai kita bentuk seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan wijen secukupnya. Kemudian wijennya ini kita basahi dengan 3 sendok makan air putih supaya nanti wijennya ini mudah menempel ke kue keciputnya. Dan kita aduk juga ya seperti ini. Kalau sudah tercampur merata seperti ini langsung aja kita cetak kuenya ya. Ambil satu bagian adonan, kemudian kita tekan seperti di video, dan bagian adonan yang keluarnya ini kita gunting. Untuk ukurannya ini diusahakan jangan terlalu besar ya teman-teman, cukup kecil-kecil aja seperti ini supaya nanti pada saat kita goreng matangnya merata sampai ke dalam. Kalau nggak ada gunting boleh gunakan sendok ya, itu sesuai selera aja. Kalau semuanya sudah selesai kita gunting-gunting seperti ini, langsung aja kita aduk supaya nanti biji wijennya ini lebih menempel ke kuenya. Kemudian langsung aja kita ambil satu-satu dan kita pindahkan ke wadah atau ke penyaringan. Kemudian langsung aja ini kuenya kita ayak atau kita goyang-goyangkan ya seperti di video supaya nanti biji wijennya lebih menempel dan membentuk bulat seperti ini. Kalau udah jadi seperti ini sudah cukup ya. Ini bisa langsung kita sisihkan. Lanjut kita cetak kuenya dengan cara yang sama sampai semua adonannya habis. Ini semua kuenya sudah selesai kita cetak. Langkah selanjutnya ini akan kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya teman-teman, supaya nanti biji wijennya ini tidak mudah rontok pada saat kita goreng. Kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman, dan jangan langsung diaduk. Tunggu dulu kuenya mengapung ke atas baru kita aduk. Kalau sudah mengapung seperti ini langsung aja kita aduk ya, dan kita kecilkan apinya. Kuenya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya sedikit kuning kecoklatan. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini berarti kuenya sudah matang ya. Ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai.
Nah, ini dia teman-teman, kue keciput warna-warninya sudah matang, warnanya sangat cantik ya, dan pastinya ini aromanya juga sangat wangi. Kue keciput ini rasanya enak, renyah, dan pastinya bikin nagih. Ini kue sangat cocok dijadikan ide isian toples lebaran. Kalau sudah kita masukin ke toples seperti ini, jangan lupa kita tutup ya, supaya nanti kuenya ini tahan lama. Bisa dilihat ya teman-teman, warnanya jadi lebih cantik setelah kita pindahkan ke toples seperti ini. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah, lalu kita tambahkan 2 butir telur ayam. Kita masukin juga 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 saset vanili bubuk. Kemudian semua bahannya ini kita aduk sampai tercampur merata. Tidak perlu sampai mengembang ya, cukup sampai tercampur merata aja. Kemudian kita masukin 1 sendok makan margarin atau setara dengan 30 gram. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Langsung aja kita masukin 250 gram tepung tapioka atau setara dengan 25 sendok makan. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Langsung aja adonannya ini kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih atau boleh juga menggunakan sarung tangan plastik. Adonannya ini kita aduk sampai kalis, sampai nanti teksturnya lembut dan bisa kita cetak. Nah, ini adonannya masih kering. Lanjut kita tambahkan kembali 1 butir telur ayam. Ini telurnya kita kocok lepas dulu ya, kemudian kita masukin secara bertahap. Pada saat membuat kue kering ini jangan sesekali menambahkan air ya teman-teman, karena nanti itu akan membuat kuenya gagal. Kalau seandainya adonannya masih kering, boleh ditambahkan kembali telurnya. Nah, ini akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini kalis dan teksturnya lembut. Ini telurnya masih kurang ya, lanjut kita tambahkan kembali. Nah, ini adonannya sudah kalis dan teksturnya lembut seperti ini. Ini sudah cukup ya, dan ini telurnya masih bersisa ya teman-teman. Jadi total kita menggunakan telurnya lebih kurang 2,5 butir. Kemudian lanjut adonannya ini kita bagi jadi 3 bagian. Ini nanti akan kita kasih pewarna makanan sesuai selera. Nggak pakai pewarna makanan juga boleh ya teman-teman, itu sesuai selera aja. Di sini supaya nanti tampilannya lebih cantik dan menarik, jadi kita tambahkan pewarna makanan. Yang pertama kita kasih dulu warna hijau tua. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai merata sesuai nanti dengan warna yang kita inginkan. Ini sudah cukup ya untuk hasil warnanya lebih kurang seperti ini. Lalu ini ada juga kita kasih warna pink muda, dan yang terakhir kita kasih warna kuning. Langsung aja cetak kuenya, ambil sedikit adonan, kemudian ini adonannya kita bulatkan. Lalu sedikit kita tekan seperti ini, kemudian bagian tengahnya kita tusuk dengan menggunakan sumpit atau boleh juga menggunakan pipet. Dan ini hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Ini langsung aja kita rendam dengan minyak dingin. Lanjut kita cetak kuenya sampai selesai. Usahakan ukuran kuenya ini jangan terlalu besar ya, karena nanti pada saat kita goreng kuenya ini akan mengembang. Nah, ini sudah cukup ya, nggak usah kita isi teflonnya terlalu penuh, karena nanti kuenya akan mengembang pada saat kita goreng. Langsung aja kuenya ini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil.
Dan jangan langsung diaduk ya, tunggu dulu kuenya mengembang ke atas baru kita aduk supaya nanti kuenya tidak rusak ataupun hancur. Kalau semua kuenya sudah mengembang ke atas seperti ini, langsung aja kita aduk. Ini kue akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya sedikit kuning kecoklatan. Sambil menunggu kuenya ini matang, lanjut kita cetak kuenya di wadah yang lain. Nah, ini kuenya sudah matang ya, warnanya juga sudah sedikit kuning kecoklatan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kalau semua kuenya sudah selesai kita goreng, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan balurannya. Di sini kita menggunakan 50 ml air putih. Lalu kita tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Kita tambahkan juga sedikit garam sebagai penyeimbang rasa. Kemudian ini langsung aja kita masak dengan menggunakan api paling kecil. Ini kita masak sampai nanti si gulanya ini sedikit membentuk karamel ya dan berbusa ke atas. Kalau gulanya sudah berbusa seperti ini dan sedikit membentuk karamel, langkah selanjutnya kita masukin kue yang sudah kita goreng tadi. Lalu ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak dengan menggunakan api paling kecil. Ini terus diaduk-aduk ya teman-teman sampai nanti gulanya ini merata ke kuenya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman kalau gulanya sudah terbentuk butiran-butiran putih seperti ini. Ini terus kita aduk ya sampai gulanya ini benar-benar tercampur merata ke kuenya. Nah, ini sudah cukup, gulanya sudah tercampur merata ke kue seperti ini. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke wadah. Nah, bisa dilihat ya, kuenya sangat cantik seperti ini. Kue kering ini rasanya sangat enak, manis, dan juga gurih. Dan ini kue sangat cocok dijadikan cemilan sehari-hari maupun dijadikan ide isian toples lebaran. Dijadikan sebagai ide jualan juga bisa ya teman-teman. Kalau dijadikan sebagai kue kering lebaran, jangan lupa dimasukin ke toples, kemudian kita tutup seperti ini supaya nanti kuenya tahan lama. Pertama-tama di sini kita menggunakan kulit pangsit secukupnya, kemudian ini kulit pangsit langsung aja kita keluarkan dari bungkusannya. Lanjut kulit pangsitnya ini kita potong jadi beberapa bagian. Untuk ukurannya itu bebas ya, sesuai selera aja. Di sini kita potong jadi 9 bagian seperti ini. Kalau kulit pangsitnya sudah selesai kita potong-potong, ini siap untuk kita gunakan ya. Lalu untuk isiannya di sini kita sudah siapkan kacang tanah secukupnya. Kemudian untuk perekatnya kita menggunakan putih telur. Kalau nggak ada putih telur boleh diganti dengan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Langsung aja ambil satu lembar kulit pangsit, kemudian kita oleskan sedikit perekat, kemudian kita beri di atasnya isian kacang tanah yang sudah kita siapkan tadi. Lalu kita gulung secara pelan-pelan seperti di video. Dan bagian ujungnya ini juga kita kasih kembali perekat ya. Dan ini dia hasilnya, tampilannya cantik ya teman-teman. Lanjut kita cetak dengan cara yang sama sampai semua kulit pangsitnya habis. Untuk penggunaan kacang tanahnya ini nggak perlu disangrai terlebih dahulu ya teman-teman, bisa langsung digunakan seperti ini. Karena nanti pada saat kita goreng kacang tanahnya ini akan matang sendirinya dengan kulit pangsit.
Nah, ini kue kacang sembunyinya sudah selesai kita cetak. Langkah selanjutnya ini akan kita goreng. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian langsung aja kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu ini kita aduk-aduk dan kita masak dengan menggunakan api paling kecil. Gulanya ini kita masak sampai dia nanti hampir membentuk karamel ya. Kalau gulanya sudah mencair dan hampir membentuk karamel seperti ini, langsung aja kita masukin kue kacang sembunyinya. Kemudian ini kita masak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk supaya nanti karamelnya ini menempel ke kue kacang sembunyinya. Nah, ini kue akan kita masak sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Nah, ini kuenya sudah matang ya teman-teman, warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Ini karena efek cahaya ya teman-teman, jadi warnanya kurang jelas. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Saat masih panas, kuenya ini langsung aja kita pisah supaya dia nanti tidak lengket satu sama lain. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia kue kacang sembunyinya sudah matang, langsung aja kita coba. Bisa didengar ya teman-teman, hasilnya itu sangat renyah dan pastinya ini rasanya sangat enak dan bikin nagih. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.